Kemudian apa tuh teman-teman dai, kita jangan lihat mentang kita orang udah tenar gitu segala macam ya. Kita bangun dulu link kita, jaringan kita. Kalau jaringan kita atau link kita sudah kita bangun, insya Allah ke depannya kita benar mudah, lancar gitu. Dan besar yang harus kita pertahankan. Kalau bisa kita itu sampai mati kok perlu kita pertahankan di masa Islam itu. Paham. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Kita santai sejenak di channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Koprok, ngobrol bareng dan santai bareng kopi dan rokok. Alhamdulillah, saya Gus Edward Abu Bakar, Triwadi Sabutro. kita kembali lagi di Ruang Koprok. Alhamdulillah, Ruang Koprok kehadiran tamu besar, tamu terkenal, salah satu pendakwah Islam, salah satu mubalik yang terkenal, yang di mancanegara sampai ke media pun ada, yaitu Ustadz Junaidi El-Marzuki atau nama panggungnya dengan Ustadz Patol. Sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ustadz Patol, kita mau sedikit berbicara, wawancara, ngobrol. Siap. Ini Mas Trio mau nanya. Ya. Sambil santai ya. Santai, koprok. Ya. Saya nyebutnya Ustadz Junaidi atau Ustadz Patol. Suka-suka aja dah. Mau yang Pak mana? Ustadz deh. Ya. Pak Ustadz Patol. Dari kapan sih mulai berdakwah? Kalau bicara berdakwah, saya mulai timbul itu 2010. 2010. 2010 itu belum timbul naik panggung ya. Belum pernah naik ke Iya, panggung. tapi itu sambil berjalan. Jadi dakwah saya itu pada saat itu pertama ke klub-klub motor. Klub motor. Iya, klub motor itu saya masuk di klub itu, Anak jalanan. anak jalanan. Di klub itu saya masuk yang pertama di Biofans Club Jakarta, kemudian di Honda Brio, apa sih namanya itu, Honda Campuran tuh, klub Campuran. Sama itu yang tadinya awalnya nggak ada pengajian, pertemuan biasa, akhirnya saja ikut kumpul tiap malam Sabtu pengajian dengan tahlil, zikir dan lain-lain. Itu alhamdulillah sejarah itu. Alhamdulillah, berarti hebat banget nih Pak Ustadz ini. Tadinya anak motor yang tadinya nggak mau, ya ibaratkan siapa sih yang nggak tahu anak motor? Ya kenal ngaji lah katanya. Nah. Sehingga beliau ada teman-teman, kawan-kawan diajak ngaji nih. Iya, mau ikut ngaji. Alhamdulillah di situnya. Jadi orang tua mereka yang tadi anak klub itu jadi nggak menganggap klub itu apa negatif aja gitu. Negatif. Jadi ada nilai positifnya. Jadi senang tuh orang tua. Alhamdulillah ternyata anakku ikut di sini, klub ini ada ini Ada plusnya, Plusnya pengajian. ada pengajian. Cuma dia ikut. ugal-ugalan Iya, aja. nggak cuma ugal-ugalan aja waktu itu begitu. Terus perjalanan itu sampai tahun berapa waktu itu? 2000 itu sebenarnya dari 2000 untuk motor dari 2006 2010. Nah 2010 udah mulai kita nggak di motor jarang itu. Akhirnya mulai saya sambil berjalan itu dulu sempat ikut bikin apa sih yang saya senang di organisasi. Oh, Bahkan sempat jadi ketua Ibnu Kota Bekasi. Ibnu itu apa sebenarnya? Ikatan Pelajar Ulama. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Bekasinya. Kota Bekasi. Oke, luar biasa kawan-kawan. Selesai jadi ketua Ibnu Kota Bekasi, kemudian saya masuk pengurus wilayah Ibnu Jawa Barat. Terus itu tahun berapa waktu itu saya lupa, udah kelamaan mungkin ya. Iya. Jadi jadi pengurus itu juga DKI PPH pusat. Pusat. Iya, pusat 3. Mantap. itu kan dari sederetan banyak Prestasi? prestasi. Bagaimana sih kok bisa dapetin prestasi itu? Betul, apakah Ustadz Patol langsung jadi Ustadz gitu? Atau punya orang di dalam dah gitu. Atau flashbacknya sebelumnya Ustadz Patol bagaimana? Flashbacknya dulu? Enggak, kalau bicara flashbacknya kan gini, sebenarnya sih bicara perjalanan hidup ya. Berarti kembali ke perjalanan hidup lagi ya. Iya. Enggak. Perjalanan hidup saya sebenarnya biasanya dulu memang anak liar lah, karena juga orang tua tuh dari kecil. Dari umur berapa Ustadz Patol? Kelas 3 SD umur berapa itu? Kelas 3 SD kurang lebih umur. Sekarang aja 44.
pemirsa, dari umur kelas 3 SD sekarang sudah 44. Udah lama lah ya. Udah lama, saya udah agak lupa gitu ya. Itu waktu dari pendidikan dulu ya, pendidikan pertama saya dulu sekolah di SD kelas 3 saya berhenti gara-gara dikuris. Dikuris. Ya dikuris. Pemirsa mungkin nggak ada yang tahu nih, kuris itu apa Ustaz Pato? Kalau sekarang vaksin. Oh vaksin, paham. Makanya kira kemarin saya divaksin. Ditanya tuh kan, ditanya lu dokter, Pak, baru sebelumnya pernah ini. Boro-boro saya dikuris, saya takut, Kabur. sampai berhenti sekolah, apalagi vaksin. Mungkin imunisasi. Ya, mungkin itu. Oke. Ya, itu dulu. Akhirnya dari situ saya pindah ke madrasah, dari madrasah saya pindah lulus di Konstitusi Supia, MTS ya. MTS saya lulus pesantren di Al Barokah, nggak jauh dari rumah. Jadi makmur Kota Bekasi. Iya, itu dapat setahun sih. Setahun. Kemudian dari situ ke STM di Koro Poncol, Senen. Anak poncol, luar biasa. Iya. Jadi bahasanya kan tahu sendiri kan, yang namanya STM di Jakarta Pusat itu kan emang dari sini jauh berangkatnya naik patas. Itu bahkan slogannya tiada hari tanpa ribut. Wow. Berarti kalau anak-anak waktu itu dibekelin sama orang tuanya roti, makanan, abang mungkin bekalnya ini celurit sama gear gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah begitu. Saya orang selalu gini, saya orangnya selalu Bismillah. Saya dari dulu karena niat kayak udah ini ya udah menyendiri bahasa gitu ya bahasanya. Dari orang tua juga kurang, jadi otak tuh berpikiran selalu terus Bismillah aja, Insya Allah kayak gitu jalan. Perjalanan itu alhamdulillah sampai saat ini gitu ya. Kenapa niatnya niat karena ikhlas mungkin ya? Iya betul. Karena niatnya ikhlas berjuang Bismillah aja sampai sekolah aja. Bahkan di sekolah itu teman-teman ribut kita takut gitu. Yang lain pernah lari nih. Waktu polisi ini ngejar-ngejar teman-teman kita diam aja situ. Ternyata dikasih bocoran kalau misalnya tawuran ada polisi datang jangan pada kabur. Katanya gitu ya. Oh, gitu. Kenapa? Yang kabur saya ininya kan, yang pada ikut berantem kan. Berantemnya. Saya tapi alhamdulillah aman terus di situ tuh. Hoki. Iya, sama di sekolah di SM itu. Terus saya itu lulus, baru tuh saya sempat buka kafe juga, buka warung kopi. Warung kopi. Warung kopi itu warkop ya dulu ya. Kirain kafe lapo. Bukan. Warkop 96 kalau saya 96. Buka warkop masih bujangan itu, warung kopi. Itu saya bikin Indomie rebus, bikin apa itu goreng bakwan, singkong segala macam deh, Pak. Itu dulu tuh perjalanan bangkrut lah karena waktu itu masih muda ya. Masih bujangan, ibaratnya masih bujangan itu kan berarti kan dia baru punya demenan. Akhirnya nggak kau udah tuh toko kan. Itu akhir perjalanan gitu. Kemudian apa? 97 akhirnya saya 97 kalau salah kerja ada tuh di PT Kabelindo, kawasan industri Pulau Gadung. Kemudian dapat setahun pengurangan karyawan karena waktu itu krisis mall kan. Oh, krisis mall. 98 ya kan. Perjalanan lagi itu perjalanan kerja ada banyak lah kerja mah udah di mana aja dah. Di PT Metal, di PT apa lagi tuh, Pinang Mas, banyak udah di jalan kerja mah. Tapi alhamdulillah gitu terus akhirnya kemudian saya kemarin waktu itu ya kerja lagi kalau nggak salah. Tahun dapat tuh 2000 berapa tuh. Gue kelamaan lupa jadinya. Kan lama-lama bosan ya. Iya. Saya berhenti segala-galanya itu tahun 9 emang atu sih. Berhenti dari pakai apa? Narkoba ya Sempat pemakai. Ya sempat. Itu atau tuh berhentinya. Kalau nggak salah waktu di masih STM sih 9 kelas 3 udah berhenti obat-obatan. Terus pas lulus benar-benar berhenti. Lama tuh gini lama tuh ambil kerja was begini aja dulu tuh. Akhirnya itu total berhenti semuanya jadi ketua waktu itu mulai N1 ya karena kalau kita ikut N1 dari dasar paham orang yang nggak paham biasa karena nggak ikut organisasi kayak dari dasar karena tidak mengikuti dari nol Pak. Ya dari nol tapi alhamdulillah perjalanan akhirnya saya buka itu tuh usaha motor ya 3 titik Kernol tuh motor itu motor luar biasa dah dapat 1 unit sekian gede dah. Emang di otak selalu gimana? Karena apa? Karena mandiri tidak ada orang tua. Orang tua ada cuma satu sebelah. Itu ibu. Sampai sekarang masih ada. Mudah-mudahan sehat selalu ibuku ya. Nah perjalanan. Saya waktu itu nyalek dah tuh dari PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Pernah nyalek juga. Luar biasa pengalamannya pemirsa. Dari anak nakal, anak klub, terus bahasanya pernah pesantren, sampai jadi pengusaha juga.
Iya. terus sampai organisasi, Iya. dan pernah Nyalek juga. nyalek juga, luar biasa pemirsa. Nah. Saya mau nanya nih, Yang apa? MDNU apa? saya mau nanya, Ustadz Patol ini kan menjadi pengurus Iya. NU Pondok Gede, Iya. terus menjadi ketua MDNU. Pertanyaan pertama, MDNU itu apa? Dan yang kedua, pencapaian dakwah untuk Ustadz Patol itu apa? Yang pertama begini, kita jawab dulu yang MDNU ya. Untuk MDNU singkatan itu Majelis Zikir Kaum Nahdlatul Ulama. Waktu itu, waktu tahun berapa itu, tahun 2010 kalau nggak salah, tahun 2011 ya. Setelah segitu dah. Waktu itu saya miris awalnya dengan pergerakan ada di Jakarta ya. Paham? Tapi alhamdulillah saya kira begitu. Biar apa? Bahasanya apa dulu yang kelihatan nih? Wah, bahasa apa tuh? Atributnya ya. Biar kita kelihatan, wah NU ternyata ada acara, wah NU ada acara gitu tuh. Bahasa atribut berarti kan? Ibaratnya untuk menunjukkan. Pelengkap. Iya. Banner-banner Iya. lah. Oke. Identitas maksudnya begitu. Identitas. KNU-an Pengenalan kelihatan. dirinya. Iya. Nah ini gua bertanya ini acara ini. Perjalanan itu akhirnya pada itu kita singkat saja ya, pada 2015 itu Jawa Timur senang, akhir bentuk Jawa Timur lah. Setelah Jawa Timur, MDNU iya Jawa Timur. Pertama kali senang itu Jawa Timur. Alhamdulillah. Yang merespon lah. Iya yang merespon. Terus berkembang kemana lagi Ustaz? Lanjut sampai terakhir Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ada MDNU. Ada, itu provinsi baru kan? Iya. Kalimantan Utara itu provinsi baru dan alhamdulillah MDNU di sana sudah terbentuk. Itu memang luar biasa. Jadi apa namanya, semangat hidup saya itu jadi pertama itu tadi ibaratnya jadi pengalaman. Paham? Jadi ibarat perjalanan hidupnya sangat luar biasa. Berkah apa? Berkah NU sama. Ih, Karena saya dari awal itu di IPNU itu ibaratnya berjuangnya ikhlas. Paham. Kalau NU mah kita kan luar biasa. Kalau kita benar-benar ngurusin NU, mau bareng-bareng itu berjuang untuk NU, jangan lihat sana kemari ya. Paham. NU aja kita insya Allah berkah sampai saat ini alhamdulillah perjalanan gitu. Ya. Pemirsa, jadi bahasanya Ustadz Patol ini memang luar biasa cintanya dengan NU dan mendapatkan keberkahan dari NU. Betul. Oke, ini Ustadz Patol, untuk klimaks dakwah buat Ustadz Patol itu gimana? Kira-kira ingin mencapai apa lah? Pada inti gini, saya nggak ingin mencapai apa-apa sih. Pada inti saya hidup santai aja, berarti udah begini aja udah buat saya luar biasa. Buat saya buat motivasi buat saya buat semangat. Apalagi kalau melihat di mana berkibar NU, waduh, NU luar biasa. Cinta rasanya begitu benar. Kalau bicara NU ya, makanya saya kadang-kadang kalau lihat orang teman-teman gitu yang ngaku pengurus NU tapi nyerang NU itu bisa ke depan. Oke, Iya. dia mengaku NU tapi nyerang. Nyerang NU itu kan harus dipertanyakan. Tapi sebenarnya NU kayak gimana sih ini? Nggak normal. Normal kan ya, begitu. Jadi sekilas itu tadi ya perjalanan hidup saya sampai saya bahkan cepet nyalek di PKB ya kan. Pertama kali saya juga mau ikut ibaratnya di Pegadaian. Setelah selesai di Pegadaian baru terkeliling untuk Bengkalis, terus ke Siak, terus ke Lampung, ke Luar biasa. Palembang, ya kan, terus kemudian ke Pekanbaru, apalagi wilayah Jawa Barat dah Lebak gitu. Rasanya Iya. Jawa Barat mah provinsi sendiri Iya, dah. gitu istilahnya. Dari perjalanan Pak Ustadz ini dapetin pelajaran ini, jangan pernah takut berubah. Siapa lagi yang merubah kalau bukan diri sendiri? Wah, Betul. Dari bahasanya ya, Iya betul. sering nyimeng, Iya, terus betul. sering ya Iya, kalau udah betul. nyimeng mabuk pasti Betul. dah. Iya, iya. Sekarang jadi pengurus NU. Iya betul. Siapa yang tahu bahwa alam? Iya, paham. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana sih bisa dapetin julukan Ustadz Patol? Awal Awalnya Oh, ya, apa siap. itu Ustadz Patol? Siap. Jadi gini, waktu itu saya sempat ikut dari gabungan dari dakwah. Republik Dakwah di mana itu Ustadz Patol? di Cilengsi pimpinan ke Tatang Tajudin. Oke. Jamis Pohon. Oke, James Bond. Iya. Mudah-mudahan bisa Setiap, melihat. ya, makanya setiap kumpul di sana itu selalu teman-teman itu kumpul biasanya namanya lagi kiai berkumpul kan di situ pada main catur udah apa kan gitu. Patol nih gitu ada bahasa gitu. Jadi itu kayak Tatang Tajudin sampai udah ini patol lagi patol. Oh, Berarti Patol itu sekak atau apa? Atau iya jalan makan Oh, ya makan. oke gitu kan. Kemudian keduanya lagi memang di situ setabain akhirnya kan karena ibarat juga kan masuk situ ya sebagian setiap saya mau kodima berarti saya harus ngangkat biar ciri khas itu ketemu kan. Wah. Saya angkat kayak ayam dengan kucing, jangan kita jangan nyoto kucing tapi kita contoh ayam. Kalau ayam pagi-pagi bangun jam 4 bangun udah matol sana matol sini ya kan jadinya patol gitu. Itu coba tidak awas patol nih ya Oke, gitu paham. awas ke patol nih jadi itu Jadi kita dan pemirsa tahu awal-awalnya Ustadz Patol. iya
lagi main game Iya. catur patol nih, jadi dimakan. Iya. Dan alhamdulillahnya ini jadi dompleng Ustaz Patol mendapatkan keberkahan di dakwah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Patol, yang keempat nih pertanyaan dari kita, kira-kira nih Ustaz Patol kan ada dai muda, ada yang baru, ada yang sudah berjalan. Kurang lebihnya nasihat Ustaz Patol dan pesannya bagaimana, terutama nasihat buat para pendakwah akan NU. Oh, gini. Oke. Jadi begini kepada teman-teman para dai muda ya, pada intinya kita niatkan berdakwah ke sana kemari. Seandainya kita diundang ya dengan para yang ingin, karena dia senang sama kita mungkin undang, itu sebenarnya bukan senang ya, karena gerakan juga dari Allah ya. Wah, Walaupun orang pinter kayak gimana, ibaratnya jauh kayak gimana, tapi kalau Allah belum gerakan, Allah belum pengen, belum bisa. Nah itu tapi kita ini berdiri lagi pada diri kita, nih ya. Lihat di surah silaturahmi. Kita jangan lihat di situ sekian-sekiannya, tapi kita lihat yang silaturahmi. Insya Allah kalau kita lihat silaturahmi, pasti mandiri punya pikiran begitu ya. paham. Selalu begitu. Kemudian apa tadi untuk teman-teman dai, kita jangan lihat mentang kita orang udah tenar gitu segala macam ya. Kita bangun dulu link kita, jaringan kita. Kalau jaringan kita atau link kita sudah kita bangun, insya Allah ke depannya kita barang mudah, lancar gitu. Mungkin Ustaz Patol maksudnya perbanyak silaturahim Betul, dulu, banyakin datang ke majelis ini, Iya, datengin ke guru betul, ini dan lain betul. sebagainya. Jangan pernah merasa Ya, paling tinggi atau gue siapa gitu kan. Sehingga tadi kalau ada guru saya berbicara Ustaz Patol, kalau dia nih gua Iya. ujung-ujungnya dia punya ilmu tapi adab kagak punya. Iya. Jadi sedikit cuplikannya gini ya, misalnya pada dasarnya kan 3 itu ya kan, Paham. ya kan, nikmat kecil, nikmat besar, nikmat sempurna. Apa itu nikmat kecil? Nikmat kecil kan pada intinya nikmat sementara. Oke. Ya kan, kita hidup di dunia ini kan juga sementara. Sementara. Semuanya sementara, bahkan kita punya apa mobil mewah segala macam sementara semuanya. Yang kedua itu kan nikmat iman dan Islam, itu nikmat besarnya kan, Iya. tadi kan, dan besar yang harus kita pertahankan. Kalau bisa kita itu sampai mati kok perlu kita pertahankan nikmat iman dan Islam itu, Paham. ya kan. Yang terakhir kan itu kan, yang apa tadi nikmat sempurna, berarti kita masih dapat nikmat, berarti kita kembali kepada nikmat kecil. Kita perlu sadar kalau kita bakal mati. Tapi seringkali orang pada lupa. Makanya termotivasinya di situ, termotivasinya pergerakan saya, perjalanan saya di situ termotivasinya. Oke lah, tapi alhamdulillah sampai saat ini, maksudnya ya saya sih orang yang gak seneng ya begitu, biarkanlah. Biarkanlah. Saya begitu aja, biar prinsip. Ya gak demen, tapi baik lagi. Tuh kan, biarin aja kita jangan, penting kita jangan begitu. Maksudnya jangan pakai ngungsiin orang. Kita begini adanya, udah silakan. Biarkan guguk menggonggong, Iya. kafilah berlalu. Ya. Intinya tetap silaturahim. Ya. Yang kedua harus bersyukur terus Terus benar. dan semangat. Jangan kendor. Jangan kendor. Iya. Kalau kendor cukuplah balon ya. Tapi kalau diomongin orang itu malah kita yang tinggi, karena jeleknya kita aja jadi perhatian buat dia. Oh, Apalagi benar. bagusnya Iya. kita. Benar. Jeleknya aja disebut. Iya. Apalagi bagusnya. Bagusnya. Oke, pemirsa, alhamdulillah kita luar biasa nih bisa berbincang dengan Ustadz Junaidi Al-Marzuki atau biasa dikenal dengan Ustadz Patol. Beliau orang besar, beliau orang hebat, beliau dai yang terkenal, bahkan banyak lah yang membutuhkan beliau, tapi beliau bisa menyempatkan untuk berbincang dengan Ruang Koprok, yaitu kopi dan rokok. Karena apa? Beliau adalah pengurus NU, sekretaris Iya. di Kecamatan Pondok Gede, Iya. dan menjadi ketua umum MDNU yang alhamdulillah beliau langsung yang memimpin. Doakan beliau biar sehat walafiat panjang umur. Mudah-mudahan MDNU terus berkibar, Siap. terus berjaya, sukses, dan kita lihat sepak terjangnya Ustadz Patol ke depan. Mohon maaf lahir dan batin, saya Gus Edward Trio Adi Saputro. dan Ustadz Junaidi Al-Marzuki. Mohon maaf lahir dan batin, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.